Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita diberi keberkahan dan kemanfaatan ilmu oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya bagi anak-anak yang belum absen di LMS atau e-learning segera absen supaya tercatat kehadirannya. Nah, marilah kita mulai. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang materi termokimia. Apa itu termokimia dan apa sangkut pautnya dengan Al-Quran dan segala kejadian alam semesta ini yang berkaitan dengan termokimia dan hubungannya dengan Al-Quran. Kemarin sudah dijelaskan oleh pemateri yang lain. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Bagaimana fenomena-fenomena di alam ini yang berkaitan dengan laju reaksi dan bagaimana kaitannya dengan Al-Quranul Karim? Kita akan membahasnya pada hari ini. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaksi atau yang biasa disebut reaktan dalam tiap satuan waktu. Laju reaksi juga bisa dinyatakan sebagai bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau yang biasa disebut produk dalam tiap satuan waktu. Dalam hukum laju reaksi itu terdapat dua alasan penentuan laju reaksi yang dilakukan pada saat konsentrasi awal. Pertama, pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat reaksi itu akan menurun sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi sedang berlangsung. Kedua, ada kemungkinan reaksi itu berbalik arah, artinya zat hasil reaksi akan berubah kembali menjadi zat reaksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Suhu. Jadi ketika suhu meningkat, maka reaksi yang terjadi akan berlangsung semakin cepat. Kedua, konsentrasi. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas. Semakin besar molaritas suatu reaktan, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Begitupun sebaliknya. Ketiga, luas permukaan. Semakin besar luas permukaannya, maka gesekan antar partikel yang bergerak juga akan semakin sering terjadi, sehingga menyebabkan reaksi itu akan berlangsung semakin cepat. Yang keempat, katalis. Katalis di sini atau yang biasa disebut katalisator itu jika ditambahkan pada reaktan, maka kedua zat tersebut akan bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain. Hal inilah yang menjadikan katalisator itu dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Penambahan katalis juga dapat menurunkan energi aktivasi reaktan, sehingga akan lebih banyak reaktan yang bereaksi dan membentuk produk. Hubungan penyinaran matahari dengan kehidupan di bumi. Telah kita tahu bahwa energi panas terbesar di bumi adalah energi panas dari matahari, yang mana matahari ini mampu memancarkan energinya sendiri dalam bentuk radiasi dengan rentang panjang gelombang yang sangat lebar. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya laju reaksi pada kegiatan di bumi itu berlangsung cepat. Ya, dikarenakan matahari memiliki suhu yang tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah faktor suhu, di mana ketika suhu meningkat, maka kecepatan laju reaksi dari suatu reaktan itu juga akan semakin cepat. Pengaruh matahari pada laju reaksi ini telah dideskripsikan dalam Quran Surat Nuh
ayat 16 yang memiliki arti, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Quraish Shihab menjelaskan matahari dijadikan sebagai pelita, artinya sumber cahaya matahari itu berasal dari dirinya sendiri. Sedangkan bulan disebut sebagai nur atau cahaya karena bulan itu tidak dapat memantulkan cahayanya sendiri. Dari firman Allah di atas sudah terlihat jelas bahwa pengaruh sinar matahari itu sangat besar bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, pada saat pagi atau siang hari itu lebih menguntungkan manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Misalnya saat menjemur pakaian di siang hari, maka yang terjadi adalah pakaian tersebut akan cepat kering. Berbeda kalau kita menjemur pakaian pada malam hari, yang ada pakaian tersebut akan lama keringnya. Nah, hal inilah yang menunjukkan pengaruh suhu pada matahari itu dapat mempercepat laju reaksi yang terjadi pada pakaian basah tersebut. Cahaya yang terpancar dari matahari itu bukan hanya mampu menyinari bumi dan isinya, melainkan juga dapat memberikan energi panas yang besar bagi kehidupan di bumi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yakni konsentrasi, temperatur, luas bidang permukaan, dan juga adanya katalis. Nah, tanpa kita sadari, ternyata dalam alam ini terjadi fenomena-fenomena yang berkaitan erat dengan laju reaksi. Salah satunya yakni pengaruh angin terhadap tingginya gelombang air laut. Gimana sih? Kok bisa? Nah, sebelum kita melanjutkan yang lebih dalam lagi, kita membahas angin terlebih dahulu. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan udara rendah. Sedangkan gelombang yang terjadi di laut dapat dibangkitkan oleh berbagai gaya. Beberapa jenis gaya pembangkit gelombang antara lain angin, gaya gravitasi benda-benda langit, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semakin lama dan semakin kuat angin berhembus, maka akan semakin besar pula gelombang yang terbentuk. Nah, pengaruh angin terhadap tinggi gelombang sangat berkaitan erat dengan faktor laju reaksi, yakni konsentrasi. Semakin bertambahnya konsentrasi, maka semakin banyak pula produk yang dihasilkan suatu reaksi. Begitu pula dengan angin yang mempengaruhi tingginya gelombang air laut. Semakin kuat dan semakin lama angin berhembus, maka akan semakin kuat dan tinggi pula gelombang air lautnya. Nah, fenomena ini ternyata termaktub dalam Quran Surat Yunus ayat 22, yang artinya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu tempat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung oleh bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Yunus ayat 22. Nah, itu ayat yang berkaitan dengan angin yang mempengaruhi gelombang. Nah, selain ayat di atas, selain ayat yang artinya sudah Ibu sebutkan tadi, ada satu ayat lagi, yakni adapun ayat lain yang mengungkapkan bahwa gelombang air laut tidak akan muncul ketika angin dalam keadaan tenang. Nah, fenomena tersebut, hal tersebut termaktub dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahrih inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yang artinya, jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang-orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Asy-Syura ayat 33. Nah, pada kalimat iyyasha yuskinir riha yang artinya jika dia menghendaki dia akan menenangkan angin, yakni angin yang bertiup di laut yang akan membawa bahtera bergerak. Seandainya Allah menghendaki, bisa saja Allah menghentikan tiupan angin sehingga bahtera-bahtera itu tidak dapat bergerak. Bahkan diam saja, tidak dapat maju dan tidak dapat mundur. Bahkan diam saja mengapung di tengah laut. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa gelombang air laut dipengaruhi oleh adanya tiupan angin. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Jika luas permukaan besar, maka kemungkinan terjadi singgungan antar reaksi itu akan semakin besar pula. Hal ini akan memperbanyak frekuensi tumbukan. Semakin banyak frekuensi tumbukan, maka tumbukan efektif suatu molekul itu akan semakin banyak. Frekuensi tumbukan efektif yang semakin banyak akan meningkatkan laju reaksi tersebut. Berbicara tentang tumbukan suatu molekul, maka kita juga ingat bahwa pada hari kiamat nanti langit dalam keadaan lemah sehingga akan terbelah. Masing-masing planet di luar angkasa mempunyai daya tarik. Dengan daya tarik tersebut, maka seluruh planet menjadi beredar pada garis edar yang tetap dan tidak akan jatuh. Bagaimana ya seandainya jika salah satu saja dari planet itu bergeser dari falaknya, maka keseimbangan daya tarik menarik itu akan hilang sehingga akan terjadi tabrakan antar planet, karena planet yang kecil akan menarik planet yang besar ataupun sebaliknya. Maka akan terjadi suatu tabrakan antar planet-planet tersebut atau akan terjadi suatu tumbukan antar planet tersebut dan akan menghancurkan seluruh alam ini. Fenomena ini terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Haqqah ayat 16 yang artinya, dan terbanglah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti akan terjadi suatu bencana yang sangat besar dan langit itu akan menjadi terbelah dengan hilangnya keseimbangan itu. Maka langit akan terbang, seluruh isi di bumi ini akan terbang berhamburan karena keseimbangan itu hilang dan daya tarik menarik itu akan hilang sehingga planet itu akan bertabrakan sehingga akan terjadi tumbukan antar semuanya. Tumbukan antar semuanya itu ya berarti tumbukan antara seluruh isi yang ada di bumi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ternyata banyak sekali fenomena-fenomena di alam ini yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa dan menjadikan kita untuk lebih dekat dan lebih mengingat Allah. Dengan kita mempelajari laju reaksi ini, ternyata ini dapat menjadi sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat segala penciptaannya. Nah, dengan kita mempelajari ilmu kimia, kita juga dapat menjadi lebih dekat dan lebih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas antusias dan segala perhatiannya. Ibu mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan dan kehilafannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.